Selamat malam dan selamat beribadah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari berdiri, bukalah hati kita untuk menyambut lawatan Tuhan Yesus, penolong kehidupan dalam keluarga kita. Marilah memuji namanya dengan penuh sukacita dari Gita Bakti 22. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, saat ini kami bersekutu bersama secara online dengan iman. Kami percaya jamahan dan kehadiran-Mu memenuhi rumah kami, sehingga kami boleh dipersatukan dalam ibadah ini untuk memuji, bersyukur, dan menerima bimbingan dalam firman yang akan kami dengarkan. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Litani pujian dari Mazmur 91 ayat 3 sampai 7. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang di waktu siang. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, Dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jemaat yang kekasih Tuhan, mari kita sambut dengan menyanyi lagu Gita Bakti 244. Engkau sungguh baik,
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas perkenanan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami akan membaca, merenungkan dan melakukan dengan kuat kuasa pimpinan dari Roh Kudus. Untuk kami dapat menerjemahkan akan arti firman-Mu, kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sebagai umat yang beriman. Urapi hamba-Mu dan urapi semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini dengan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, mari berdiri untuk membaca Alkitab yang terambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Mazmur 141 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yang mengatakan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahkan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita telah membaca dari Mazmur 141 ayat 1 sampai yang ke-10. Dengan perikop judul khotbah hari ini adalah Carilah Tuhan. Banyak ahli biblika menyimpulkan bahwa Daud adalah penulis Mazmur 141 ini. Konteks Mazmur ini ketika Daud hendak dibunuh oleh Absalom, putranya sendiri. Absalom yang ingin menjadi raja dan tidak menghendaki Daud menjadi raja terus. Ia ingin membunuh Daud supaya dapat merebut tahta kerajaan dan menjadi raja Israel. Inilah yang menyebabkan Daud pergi meninggalkan Yerusalem. Pada saat Daud meninggalkan Yerusalem, banyak sekali mazmur doa yang dia hasilkan. Disebut mazmur doa karena berisi percakapannya dengan Tuhan. Ada mazmur doa pagi dan mazmur doa malam. Mazmur 141 yang sudah dibacakan tadi adalah mazmur doa pada malam hari. Di dalamnya kita menemukan kata-kata tentang tangan yang terangkat dan wangi persembahan ukupan di ayat yang kedua. Daud tidak sedang berada dekat dengan bait Allah di Yerusalem, melainkan hanya di kemah yang terbuat dari kulit binatang. Itu sebabnya persembahan ukupan yang dibuatnya tidak sama dengan yang semestinya dilakukan di dalam bait Allah. Daud tidak mempersembahkan hewan kurban seperti biasanya, hanya doa yang dipanjatkan sebagai persembahan ukupan.
Daud berdoa sambil mengangkat tangannya kepada Tuhan sebagai ganti korban hewan yang dibawa ke bait Allah. Itu yang dialami Daud yang kita baca dalam Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Bagaimana keluh kesah Daud, bagaimana ketakutan dan kegelisahan yang dialami Daud. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 55 dikatakan, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, anaknya sendiri ingin membunuh dia. Absalom. Dikatakan pada ayat ke-7 dalam Mazmur 55, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ketakutan, kerinduan, ketakutan, kegelisahan Daud, dia ingin lari dari kenyataan karena anaknya sendiri ingin membunuhnya. Itulah yang menjadi kegelisahan Daud yang kita baca pada firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan mencari lebih dalam lagi siapa Daud. Kalau pada minggu yang lalu, hari Rabu yang lalu, kita membaca mengenai firman Tuhan yang terdapat dalam Rut. Bagaimana Rut, anak mantu dari Naomi, dari Moab, dia mengikuti apa perkataan daripada mama mantunya, mertuanya, yaitu Naomi. Bukan saja dia berkata, aku mengikut engkau, dia mendesak supaya dia tetap ikut bersama Naomi. Dia berkata, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Bangsamu adalah bangsaku. Yang paling menarik dikatakan, Tuhanmu adalah Tuhanku. Di sini judul kita mencari Tuhan. Rut mengikuti Naomi. Akhir ceritanya bagaimana Rut mendengar akan nasihat Naomi. Ujung cerita daripada Rut, dia menikah dengan Boas, yaitu salah satu orang terkaya yang ada di Bethlehem, Yehuda. Dan hasil daripada perkawinan Rut dan Boas menghasilkan anak yang namanya Obed. Hasil dari dari Obed adalah Isai. Kita cerita mengenai Isai, mengenai Daud. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana perjalanan Daud dalam kehidupannya, bagaimana dia, kegelisahan, apa yang dialaminya, dan kebiasaan Daud pada waktu dia dipilih sebagai raja pada awal mulanya. Kita bisa melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Daud mempunyai keluarga dari anak Isai, dia mempunyai keluarga kakak beradik, 8 kakak beradik. Daud adalah anak yang ke-8 yang dipilih oleh Samuel dari Eliab yang pertama. Saat dia akan mengurapi Eliab, Allah berkata bukan dia yang dipilih. Anak yang kedua Abinadab, Tuhan berkata bukan dia. Anak yang ketiga Syama, Allah berkata bukan dia. Tetapi Samuel memberkati, mengurapi Daud saat dipanggil anak yang memang bukan yang dikatakan dalam ayat Alkitab. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Disinilah Daud dipilih oleh Allah sejak dari muda untuk dapat memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara mengenai siapa Daud, dan sekarang kita akan mengetahui kebiasaan Daud. Kita melihat di 1 Samuel pasal 17, dalam cerita Daud tiba di medan pertempuran. Dia seorang anak muda yang selalu pingin tahu apa yang terjadi. Di ayat 1 Samuel 17 ayat yang ke-24 dikatakan, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang-orang Israel.
Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Ini pertarungan antara orang Israel dengan orang Filistin. Peperangan yang terjadi kurang lebih 40 hari mereka berhadapan-hadapan, dan tidak ada satu orang Israel yang berani maju untuk mengalahkan orang Filistin. Karena apa? Karena ada Goliat di sana. Tetapi Daud, anak muda ini ingin tahu apa yang terjadi. Dia hanya membawa makanan kepada kakak-kakaknya, disuruh oleh bapaknya Isai. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemooh dari orang Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencomokkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Apa jawabnya Daud? Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Itulah kebiasaan anak muda pada saat itu, dan pada saat ini juga anak-anak muda ingin tahu apa yang terjadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, dan saat Saul menyuruh memanggil dia, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wih, berani betul si Daud. Kenapa sampai dia timbul keberanian seperti itu? Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Inilah kehebatan Daud pada ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia biasa melakukan hal-hal yang menyeramkan. Dia biasa melakukan hal-hal, kalau dikatakan di dalam ayat selanjutnya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencomooh barisan daripada Allah yang hidup. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kebiasaan Daud? Kebiasaan dia melakukan hal-hal yang berbahaya. Dia selalu menjagakan kambing domba ayahnya. Apabila ada singa dan beruang, dia akan tangkap, melepaskan kambing domba dari mulut beruang, dan memegang jenggotnya, merobek-robek mulutnya. Dan itu yang dilakukan. Pada ayat 37 dikatakan pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dalam kebiasaan kita, apa yang menjadi kebiasaan kita kalau kita menghadapi tantangan? Saat ini kita menghadapi tantangan COVID-19, virus corona. Ketakutan yang ada di rumah, ketakutan kita di gereja, ketakutan kita beribadah, ketakutan apapun seperti kita melihat Goliat. Tetapi apa yang menjadi kebiasaan kita? Yaitu kita harus tetap berdoa, mencari Tuhan. Ayat yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bagaimana kita mau mencari Tuhan? Siapa Daud? Latar belakang Daud, kebiasaan dia, hebatnya Daud. Dalam Lukas 18 ayat yang ke-35, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Saat Yesus berjalan menuju kota Yeriko, mereka berbondong-bondong bersama murid-muridnya. Dan kemudian ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan, meminta-minta. Dan dia mendengar rombongan itu. Apa pertanyaannya? Dia berkata, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Oh, apa yang dilakukan oleh orang buta ini? Namanya Bartemius, anak Timeus. Dia berkata, dia langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia seorang buta. Dia belum pernah melihat Yesus. Tetapi dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Kenapa dia berkata Yesus anak Daud? Karena dia tahu, dia mendengar bahwa Daud adalah raja perkasa. Daud hebat, pasti anaknya juga hebat. Makanya dia berteriak, Yesus anak Daud. Tetapi saat dia berteriak, orang-orang yang ada di depan rombongan melarang dia berteriak. Disuruh diam kau, jangan ribut. Tetapi makin keras dia berteriak. Bukan saja dikatakan Yesus, tapi ayat selanjutnya dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Dengan keras suara dia berteriak. Ayat selanjutnya berkata, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Rabuni aku. Kehidupan kita dalam keadaan seperti ini. Dia belum pernah melihat Yesus, tapi dia sudah mendengar tentang Yesus. Kita bisa melihat di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita mendengar, dia mendengar akan Daud. Dia sudah tahu mengenai Daud adalah raja. Sekarang yang datang adalah anak Daud. Makanya dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saat dilarang dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Bagaimana Daud? Cerita Daud pada waktu yang lalu, itu sampai kepada cerita Injil dalam perjanjian baru. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini? Apa yang kita alami dengan kehidupan sekarang? Dari cerita Mazmur 141 yang sudah kita bacakan tadi, kita mengambil 3 hal pelajaran yang kita boleh dapatkan. Ada 3 pelajaran penting dari bacaan kita pada malam hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2020. Yang pertama adalah seorang yang berkuasa tak luput dari ancaman. Dari dalam, tapi juga dari luar. Tapi Daud tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Walaupun sesungguhnya Daud bisa menggunakannya sebab dia raja. Dia bisa melakukan apapun. Tapi karena anaknya, Absalom yang dikasihnya, memberontak ingin membunuhnya. Dia melarikan diri seperti guna gulana yang disampaikannya. Tapi Daud tidak menggunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk melampiaskan atau membalas kepada siapa yang tidak berkenan. Yang kedua, Daud memohon kepada Tuhan agar dia dapat menguasai dirinya dan dapat mengendalikan perkataannya atau lidahnya. Dia tetap menjaga mulutnya agar tetap menjadi penyambung lidah Tuhan. Itu adalah komitmen Daud. Dan yang ketiga, kita pun akan menghadapi pergulatan atau pergumulan dari sekitar kita. Baik dari orang-orang terdekat maupun dari mereka yang jauh. Pergumulan COVID Corona saat ini mendera kita. Kita dari sakit penyakit, saudara-saudara kita bahkan ada yang terpisah dari kita karena masuk dalam karantina. Bahkan ada yang meninggal dunia. Kita rindu untuk melayani, kita rindu untuk bersekutu bersama-sama di gereja. Tapi kita dilarang karena kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, yaitu penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kita selalu menjaga dalam poin yang ketiga, bagaimana apa yang dialami Daud. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan 3 poin dari pelajaran yang telah kita baca bersama dari Mazmur 141 ini. Dan pada akhirnya, mari kita belajar dari Daud yang mencari pertolongan pada Tuhan. Mari memohon agar Tuhan mengendalikan diri kita, tidak tergoda pada jalan pintas yang ditawarkan dunia. Mari belajar bahwa oleh pertolongan Tuhan, kita tetap dapat mengatakan hal-hal yang membawa kegembiraan. Dalam kegembiraan kita tahu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu terdapat pada Amsal 17 ayat yang ke-22. Bagaimana kita juga bisa membawa hal-hal tentang kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kita juga bisa membawa hal-hal yang membawa kepada kehidupan sekalipun keadaan tidaklah mudah. Sulit tapi bisa.
apabila kita selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Saat ku diliputi gelap kelam, ku tertunduk terkulai lesu. Ku menangis pedih pada Tuhanku, jangan kau jauh dariku. Genggamlah tanganku, tuntunlah langkahku, tetap jalan sertaku. Sambutlah tanganku dan topang diriku. Walau hidup senang dalam dunia, tanpa Tuhan hidupku semu. Walau susah tetapi Tuhan serta hidupku bahagia. Genggamlah tanganku, tuntunlah langkahku, tetap jalan sertaku. Sambutlah tanganku dan topang diriku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah membaca, merenungkan, dan dimampukan dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk kami dimampukan dapat melakukan segala apa yang Kau perintahkan, segala apa yang Kau firmankan. Tolonglah kami Bapa dalam hidup dan kehidupan kami. Kami sudah belajar dari Daud bagaimana dalam pergumulan dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap menaruh harap kepada Tuhan seperti Abraham. Dia tetap berharap kepada Tuhan walaupun tidak ada harapan untuk berharap. Tapi dikatakan berharaplah walaupun tidak ada alasan untuk berharap. Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh dapat membaca firman Tuhan. Kuatkan kami, tubuh fisik, tubuh roh jiwa kami. Dalam perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup dan kehidupan kami. Di rumah maupun dimanapun Tuhan izinkan untuk kami melangkah. Kami percaya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami selalu dan sangat percaya hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkaulah kekuatan perlindungan kami, kubu pertahanan kami, kota benteng kami, batu karang kami yang kokoh dan kekal itu. Hanya kepadamu Bapa kami berdoa, memohon pengampunan,
pengasihan, jamahan kasih kuasa-Mu, agar kami selalu terlindungi oleh mara bahaya, oleh virus yang menderah dunia ini, khususnya yang ada di sekitar kota kami, di kota Bekasi ini. Bapa, perlindungan-Mu sempurna dalam hidup dan kehidupan kami, untuk kami terlindungi dalam setiap gerak langkah hidup kami ini. Kami berdoa Bapa, buat jemaat GPIB Gloria dari sektor 1 sampai 11 saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, untuk dikuatkan, untuk mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, dijamah oleh tangan pengasihan Tuhan, supaya mereka boleh dipulihkan, sehat dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang terdampak dengan COVID-19. Tuhan, mari Engkau jamah pasien maupun paramedik yang merawat mereka, untuk mereka selalu diberikan kekuatan, hikmat, marifat, akal budi, untuk mereka juga Tuhan jamah mendapatkan kekuatan, kesehatan dan kesembuhan. Kami berdoa yang terdampak daripada COVID ini, yaitu orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang kena PHK, terganggu ekonomi keluarga maupun ekonomi perusahaan sekalipun. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Hanya kepadamu Bapa kami berteriak minta tolong. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja GPIB Gloria, khususnya seluruh pendeta yang melayani. Dari ketua majelis jemaat, pendeta domisili, bahkan para pendeta emeritus yang melayani bersama di GPIB Gloria ini. Bapak, kami serahkan pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada PHMJ, pelaksana harian majelis jemaat yang sudah terpilih kemarin. Biarlah mereka Tuhan Engkau memberi hikmat, marifat, akal budi, untuk mereka dapat memimpin, menerjemahkan akan firman Tuhan, mengimplementasikan dalam kerja nyata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam seluruh jemaat yang ada di GPIB Gloria ini. Kami berdoa Tuhan bagi perencanaan ibadah dalam new normal ke depan ini. Biarlah Tuhan pada waktunya kami boleh beribadah walaupun dengan jarak-jarak yang terbatas. Tapi kami rindu untuk melayani, untuk menyembah, untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami ini. Bapak, terima kasih Tuhan, tidak lupa kami berdoa buat pemerintah bangsa negara Indonesia. Mari Tuhan beri kemampuan bagi mereka untuk dapat memimpin rakyat bangsa Indonesia Tuhan dengan penuh roh takut akan Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami tetap mengendalikan Tuhan dan menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu saja. Pelihara kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memberi persembahannya dari surat 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri,
bersyukur atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa syukur, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami bersyukur untuk pembaharuan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh menerima curahan berkat dan pertolongan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Sekarang kami memberi persembahan syukur untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Kuduskan dan berkatilah pengelolaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan warta jemaat Rabu 1 Juli 2020 sebagai berikut. 1. Dalam sidang majelis jemaat SMJ khusus pada hari Sabtu 27 Juni 2020 telah terpilih pelaksana harian majelis jemaat atau PHMJ periode 2020 sampai 2022 dengan susunan sebagai berikut. Kedua, sehubungan dengan dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui kotak masing-masing atau dapat langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah atau rutin memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan natura di atas, kami ucapkan terima kasih. 3. Menuju program new normal yang dicanangkan pemerintah serta menunggu arahan dari Majelis Sinode GPIB untuk kembali melaksanakan peribadahan di gedung gereja, maka GPIB Gloria Bekasi akan mempersiapkan segala kebutuhannya agar jemaat dapat terlayani dengan baik.
pelaksanaan ibadah di kondisi new normal harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, di antaranya mengurangi 50% kapasitas gedung dan menganjurkan jemaat lansia serta rentan terhadap penyakit untuk tetap beribadah di rumah. Oleh karenanya, ibadah di gedung gereja akan dibatasi sesuai protokol di atas dan jemaat yang tidak dapat hadir akan tetap dilayani online melalui kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi secara live streaming. Untuk pelayanan live streaming, kami membutuhkan dukungan sarana prasarana sebagai berikut. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu pembelian sarana prasarana di atas, dapat menyalurkan berkat Bapak Ibu Saudara dengan mentransfer ke rekening gereja yang ada di warta jemaat atau menghubungi kantor gereja. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Di tengah tantangan dan cobaan, bahkan wabah penyakit sekalipun, tetaplah melangkah dan bersaksi dalam kehidupanmu. Ingatlah, engkau memiliki penolong yang akan tinggal menyertai di sepanjang hidupmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah memberkati kamu beserta keluargamu dengan segala sukacita serta damai sejahtera, dan oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.